Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik. Kabar bagaimana? Baik. Baik ya, sehat? Sehat. Aku juga harap demikian dan semua baik sehat agar bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, sebelum kita mulai, Pak Guru cek dulu kalian sudah dibersihkan kelas. Ya. Kelasnya lihat sampai kiri kanan. Ya kan ya. Kelasnya cukup bersih. Baik, akan kalian sudah siap untuk mengikuti proses belajar di hari ini. Sebelum kita mulai, kita mengawalinya dengan doa. Jadi ada siswa untuk berdoa. Oke, silakan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Saya akan pimpin agama saya, yaitu Islam. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi semua. Silakan duduk lagi. Lagi ngecek kehadiran. Untuk kelas berapa yang tidak masuk hari ini? 9. Wah, banyak juga ya. Ada keterangan yang tidak masuk ini? Tidak ada keterangan. 9 orang tidak masuk tanpa keterangan. Semoga pertemuan selanjutnya mereka boleh masuk. Sebelum kita masuk di materi hari ini, kita mengulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang norma. Siapa masih ingat norma itu apa? Ya, larangan. Siapa lagi? Perintah. Siapa lagi? Aturan. Siapa lagi? Oke, tidak ada. Baik. Teman-teman masih ingat norma itu adalah perintah, larangan ataupun aturan dalam kehidupan sehari-hari. Materi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negara. Materi pertemuan hari ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di saat hari ini ialah dapat sama-sama tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Tujuan pembelajaran yang kedua? Ya, Pak Guru berharap setelah kalian mengikuti pertemuan ini, kalian dapat memahami apa itu hak dan kewajiban, dan kalian bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira siapa sudah pernah dengar kata hak dan kewajiban? Ada yang pernah dengar? Kira-kira siapa? Oke, kalau tidak ada, kita lihat sama-sama belajar hari ini mengenai hak dan kewajiban. Materi hari ini ialah pengertian hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hak
mendapatkan pendidikan. Contoh ya, yang kalian terapkan hari ini, kalian semua mempunyai hak untuk bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan, itu merupakan hak kalian. Setelah kalian mendapatkan hak kalian, ada kewajiban kalian juga yang harus kalian penuhi. Kalian sama-sama pengertian dari kewajiban. Saya baca lagi pengertian kewajiban. Dari kewajiban, hak dan kewajiban tidak bisa terpisahkan. Dia selalu melekat pada kita. Kalian tidak bisa hanya mendapatkan hak kalian, tapi kalian tidak melakukan kewajiban. Pak Guru berikan contoh. Kalian bersekolah di sini, hak kalian untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran. Tapi ada kewajiban kalian juga yang harus kalian jalankan. Contohnya kewajiban ialah kalian membayar uang sekolah untuk lingkup sekolah, uang komite. Kalau untuk lebih luasnya lagi, membayar pajak, itu lebih dalam lingkup luas. Kalau di sekolah, kalian dapat kewajiban kalian ialah kalian membayar uang komite. Kewajiban kalian menaati aturan-aturan yang ada di dalam sekolah. Aturan berpakaian rapi, menggunakan seragam sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan, tidak menggunakan pakaian sembarangan. Kita lihat lagi pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak mendapatkan pendidikan, tadi Pak Guru sudah bilang, kalian semua mempunyai hak yang sama. Haknya ialah apa? Haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu dijamin dalam undang-undang. Semua anak wajib mendapatkan pendidikan. Kewajibannya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah bersekolah, ya harus belajar dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-main. Kemudian yang berikut, hak kebebasan berpendapat. Setiap kalian mempunyai hak untuk berpendapat, menyuarakan aspirasi, karena itu dijamin oleh undang-undang. Kewajibannya tidak menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Ya, kalian mendengarkan informasi dari sekarang ini di zaman yang canggih, dari internet maupun dari mana saja, ya harus kalian sebarkan. Kalian selidiki dulu, apakah berita ini benar atau tidak. Selidiki dulu, berita ini benar atau tidak. Kalau tidak benar, jangan kau sebarkan. Kalau itu benar, ya boleh kau sebarkan. Kalau tidak itu memang baik. Kalau tidak benar, jangan. Karena itu kau menyebarkan hoax. Hak mendapatkan perlindungan hukum dan kewajiban mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya ialah berkendara menggunakan helm. Yang masih SMP ini dilarang untuk menggunakan motor. Siapa sih yang suka bawa motor? Siapa? Yang biasa menggunakan motor di rumah atau di mana? Siapa angkat tangan? Ya, sebenarnya umur kalian belum cukup untuk menggunakan kendaraan karena sudah diatur dalam undang-undang. Yang membawa kendaraan adalah dia yang memiliki SIM di usia 17 tahun. Kalian usianya berapa sekarang? 13, berarti belum ya? Belum. Berkata polisi pasti tidak ditilang karena menggunakan kendaraan di bawah umur. Nah, Pak Guru bilang, diatur dalam undang-undang. Kita lihat hak pasal 28C, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri. Kemudian 28D, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian kewajiban. Pasal 27 ayat 3, kewajiban membela negara. Pasal 28J ayat 1, menghormati hak orang lain. Itu merupakan hak dan kewajiban tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi
1145. Kebanyakan hak dan kewajiban di dalam pasal 28. Sebelum kita lanjut lagi, kita simak dulu video pembelajaran. Setelah Pak Guru siapkan. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang melintasi garis khatulistiwa dan berada di benua Asia. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Indonesia merupakan tanah air kita, negara tempat di mana kita tinggal, bernaung, tumbuh dan berkembang. Tempat kita menjalani kehidupan, tempat kita bergantung. Lantas, upaya apa yang telah kita lakukan untuk Indonesia? Sudahkah kita berjuang untuk negara ini? Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Sudahkah berupaya membela negara? Sudahkah kita menjalankan hak kita sebagai warga negara? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui lagi lebih dalam mengenai apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak yang dapat diperoleh warga negara Indonesia yaitu kesamaan kedudukan, hak atas pekerjaan dan kehidupan, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak atas jaminan dan perlindungan, hak mendapat jaminan kesehatan, hak atas pengakuan dan kepastian hukum. Secara teori, kewajiban adalah suatu hal yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia atau tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati HAM orang lain, wajib tunduk pada batasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Sebelum berkendara, pastikan menggunakan sepatu dan pakaian yang aman. Jangan lupa memakai masker untuk menahan
hadir protokol kesehatan di masa pandemi. Pastikan surat-surat yang dibawa lengkap sesuai dengan peraturan lalu lintas. Kenakan helm sesuai dengan aturan kepala dan kunci helm hingga kencang untuk melindungi kepala agar aman. Mengendarai motor dengan standar kecepatan di bawah 60 km/jam. Itulah contoh sederhana dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban, kita hanya perlu memulai dengan hal-hal sederhana terlebih dahulu. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Ya, setelah menonton video pembelajaran tadi, aku akan membagikan kalian tugas. Tugas ini cara kerjanya kalian mengaitkan antara hak dan kewajiban. Ini ada tiga, yaitu hak kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, dan hak dan kewajiban di masyarakat. Jadi kalian mengaitkan di dalam kolom yang telah disediakan. Di belakang sini telah ada hak dan kewajiban yang belum disusun dengan rapi, sehingga tugas kalian adalah kalian merapikannya sesuai kolomnya di depan sini. Mengaitkan di depan sini ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Semua turut terlibat aktif ya. Waktu kalian mengerjakan 15 menit. Setelah mengaitkan, lalu kalian presentasikan, membacakan hasil kerja kalian di depan kelas. Ya, boleh dilepaskan saja. Boleh dilepaskan. Yang lain ikut terlibat aktif dalam proses kerja.
silakan bantu baca dulu di belakang, yang lain baca lagi, lalu tuliskan. Di belakang akan masih terpisah-pisah, tidak sesuai dengan dia punya kolomnya. Tugas kalian masukkan di kolom yang tepat. Contohnya ini pernyataan itu di mana? Pernyataan itu di kolom kewajiban atau kolom hak. Ini masih derajat. Silakan kalian untuk mencocokkan di kolom yang telah disediakan. Kalau di belakang bagaimana, aman? Yang lain bantu.
Ada kelompok yang sudah? Sedikit lagi. Oke. Bagaimana? Ada masalah? Tidak ada, aman. Baik ya. Oke. Ada di sini? Gimana? Ada masalah? Tidak ada. Oke, lanjut. Oke, kelompok sudah. Baik. Kita menunggu kelompok yang lain lagi, baru kita membacakan hasil kerja di depan. Ayo kelompok yang lain. Satu kelompok sudah. Menunggu 3 kelompok lagi. Setelah itu kalau kita bacakan hasil di depan.
form yang lain? Ada yang sudah? Buka lagi, silakan depan. Jangan lupa menulis nama anggota kelompok. Dilempar jawaban lebar meja. Nama anggota kelompok. Ya, lebar mejanya. Ini kelompok 1 di depan, ujung sana, kelompok 2, kelompok 3, 4 di belakang. Kelompok 1, 2, 3, 4. Siap. Mana? Lagi di belakang bagaimana? Oh, semua selesai. Bagaimana?
telepon untuk mencapai nomor undian. Siapa yang baca duluan kerjanya? Biar adil. Ini ada 4 nomor, silakan. Satu orang, ambil satu. Ambil satu. Ini. Kalian. Maju sesuai dengan nomor urut. Kalian dapat yang terakhir. Ya. Siapa yang dapat nomor urut 1? Nomor urut 1 mana? Ya, kelompok 1 dapat nomor urut 1. Kelompok 2? Nomor urut 2? Nomor urut 2. Oh, di sini. Nomor urut 3? Oke. Nomor urut 4. Oke, silakan nomor urut 1, kelompok 1 maju dan dibacakan hasil kerja. Semua. Ayo semua ke depan. Semua. Semua ke depan. Yang baca suaranya besar ya. Baca hasil kerja dikeren dulu itu. Yang lain mendengarkan. Kelompok yang lain mendengarkan ke depan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak dan kewajiban di sekolah. Hak bertanya dan berpendapat, mendapatkan materi pelajaran, menggunakan fasilitas sekolah, mengemukakan pendapat, mendapatkan perilaku yang adil, menjaga kebersihan dan keamanan, menjaga nama baik sekolah. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan nomor 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Yang sudah maju jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Hak dan kewajiban di sekolah. Hak bertanya dan berpendapat. Hak mendapatkan materi pelajaran. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Hak menggunakan budaya. Hak mendapatkan perlakuan yang adil. Hak menjaga kebersihan dan keamanan sekolah.
Kewajiban. 1. Mematuhi peraturan yang berlaku. 2. Perilaku baik serta sopan santun. 3. Mengikuti kegiatan belajar. 4. Menghargai dan menghormati. 5. Menjaga kebersihan sekolah. 6. Ikut serta merawat gedung dan fasilitas sekolah. Hak dan kewajiban di rumah. 1. Hak mendapatkan identitas. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Hak untuk bermain. Kewajiban. 1. Belajar dengan rajin. 2. Berbakti kepada orang tua. 3. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, contoh cuci piring atau menyapu. Hak dan kewajiban di masyarakat. 1. Hak menggunakan fasilitas umum. 2. Mendapatkan fasilitas kesehatan. 3. Menggunakan transportasi umum. Kewajiban. 1. Wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum. 2. Wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. 3. Wajib menghormati orang lain. Dan Silakan diberikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kemudian 3. Silakan maju.
berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kalian tulis nama di tempat kerja masing-masing, Bunda. Kalau sudah dikumpulkan, antara bawah ke depan. Ya, setelah kalian diskusi dan mengidentifikasi tentang hak dan kewajiban, Pak Guru berharap kalian sudah bisa membedakan dan memahami tentang hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, dan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Setelah mengerjakan tugas kelompok, sekarang Pak Guru mengambil penilaian akhir di pembelajaran kali ini. Ini penilaiannya individu. Silakan anak-anak kerjakan, klik kali atau beri tanda silang pada jawaban yang kalian anggap benar. Ini bukan tugas kelompok, jadi Pak Guru harap masing-masing mengerjakan secara sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ada yang belum dapat? Semua sudah? Sudah. Tugasnya pilihan ganda 10 soal. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nama dan kelas dulu, nanti lupa lagi.
sudah? Ya, dari kelompok bagian belakang laki-laki, satu orang kumpul berbawa ke depan. Jangan lupa tulis nama. Kelompok depan sudah lagi, orang kumpul lagi bawah. Perempuan depan, orang kumpul. Baik, sekarang Pak Guru mau cek atau mau coba kalian kira-kira tadi yang kalian sudah ingat atau tidak tentang hak dan kewajiban di sekolah. Ayo, siapa yang bisa sampaikan? Kalian tulis itu. Kira-kira apa hak? Hak di sekolah itu apa? Ayo. Apa? Oke, baik. Siapa lagi? Hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Oke, siapa lagi? Hak menggunakan fasilitas sekolah. Siapa lagi? Hak bertanya dan berpendapat. Oke, siapa lagi? Setidaknya kalian bisa ingat bagian. Nah, itu tadi hak. Kalian kira-kira kewajiban apa di sekolah? Kalian lakukan di sekolah. Ya, satu membayar iuran komite. Apa lagi? Mengumpul tugas. Mengikuti peraturan sekolah. Mengerjakan tugas. Peraturan sekolah. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Mantap. Siapa lagi? Datang tepat waktu. Siapa lagi? Belajar dengan baik. Ya, bayar komite ya. Belajar dengan baik. Pakai pakaian yang rapi. Ya, menggunakan pakaian yang rapi. Betul. Apa lagi? Melaksanakan tugas piket. Apa? Mengikuti upacara bendera. Apa lagi? Hah? Mengerjakan PR tepat waktu. Ya, namanya PR yang dikerjakan di rumah. Jangan bawa ke sekolah, mau kerjakan cepat di sekolah. Oke, sekarang kira-kira hak kalian di rumah itu apa? Memang orang tua mencuci piring ya, benar. Mendapatkan perlindungan orang tua. Hak untuk bermain, oke. Hak mendapatkan kasih sayang. Apa? Hak mendapatkan jaminan kesehatan. Apa lagi? Hak apa di rumah yang orang tua harus berikan? Hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Itu hak kalian. Oke, sekarang kewajiban kalian di rumah apa? Mengerjakan tugas rumah, membantu orang tua. Berbakti kepada orang tua. Hah? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Ya, Pak Guru berharap kalian dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Kalian sudah mengetahui, kalian bisa melaksanakan
melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Untuk mengakhiri pertemuan ini kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan seimbang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak seperti berpendidikan, perlindungan hukum, dan menetapkan kewajiban seperti mematuhi hukum dan membela negara. Dengan keseimbangan ini, tantangan seperti ketimpangan akses dan eksploitasi, mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Pak Guru berharap kalian bisa pada hari ini bisa menerapkan hak dan kewajiban kalian dalam kehidupan sehari-hari. Materi pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang keberagaman suku, ras, dan agama. Itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Yaitu materinya apa? Keberagaman suku, ras, dan agama. Juga kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang masih ada pertanyaan? Ada? Atau kira ada yang mendapatkan dia punya hak di sekolah sini? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekian untuk pembelajaran di saat hari ini. Nanti ke kelas bantu kembali hubungi teman-teman tadi tidak masuk tuh, kira-kira mereka kendalanya apa biar besok mereka bisa dapat hadir. Ya, sekian pertemuan hari ini. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Baik, semuanya selamat pagi menjelang siang.